Bismillah, teman-teman sekalian, Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak sholat sendirian atau menjadi imam misalnya, maka hendaknya dia menaruh sutroh, pembatas, patok, agar tidak ada yang lewat di area antara dirinya dengan pembatas tadi. Waliyadnu minha, dan hendaknya dia mendekat dari sutroh tersebut, dari pembatas. Dikatakan oleh para ulama ada riwayat yang mengatakan jaraknya adalah 3 hasta. Sedangkan untuk ukuran sutroh panjangnya atau berdirinya adalah 1 hasta. Kalaupun kurang dari 1 hasta tidak mengapa. Yang penting benda tersebut jelas sebagai pembatas. Dan hendaknya jangan dia biarkan ada orang yang lewat di hadapannya. Karena bisa merusak atau mengurangi konsentrasi sehingga berkurang pahalanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud 698, Ibnu Majah 954. Dan ini adalah lafadz Ibnu Majah. Hadis ini diawali dengan perintah. Perintah biasanya untuk wajib. Namun benarkah memasang sutroh itu hukumnya wajib? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama di kalangan Hanafiyah dan yang paling masyhur terkenal pendapat di kalangan Malikiyah adalah itu sunnah saja. Baik untuk imam maupun orang yang sholat sendirian. Jika ya menurut mereka orang ini yakin bakal ada yang lewat. Kalau yakin tidak akan ada yang lewat, ya tidak usah menaruh sutroh. Itu menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan Syafi'iyah, mau ada yang lewat, mau yakin tidak ada yang lewat, pokoknya itu adalah sunnah saja. Sedangkan Hanabila mengatakan, disunnahkan bagi imam dan orang yang sholat sendirian, meskipun dia yakin bakal tidak ada yang lewat, atau tidak akan ada yang lewat, dia yakin. Tetap sunnah, menurut Hanabila. Nah, mengapa para ulama mengatakan ini sunnah saja? Karena ada 2 riwayat. Yang pertama dari Al-Fadl Ibnu Abbas, di mana beliau mengatakan, kami sedang berada di suku Baduy. Lalu Nabi mendatangi kami, kemudian beliau sholat di padang pasir, tidak ada di hadapannya sutroh. Tidak pakai sutroh beliau. Maka ini menunjukkan perintah sutroh itu sunnah saja. Riwayat kedua disebutkan oleh Al-Imam Al-Buhuti, bahwa ada hadis Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi pernah sholat fi fadho, di tanah lapang, tidak ada sutroh di depannya. Pembahasan berikutnya adalah, bolehkah kita menjadikan manusia, orang, saudara kita yang muslim, menjadi sutroh? Jadi kita mau sholat terus orang kita, tolong duduk di depan saya dong. Kemudian punggungnya menjadi sutroh. Ya kan duduk tegak berdiri gitu ya punggungnya. Nah, ada riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan nomor 2895 dengan sanad yang hasan. Dari Nafi' Maula Ibnu Umar dikatakan bahwa Ibnu Umar, jika beliau tidak menemukan cara untuk berdiri sholat di belakang tiang masjid, artinya dia tidak bisa menjadikan tiang masjid sebagai sutroh, maka beliau mengatakan kepada seorang muslim, wallini dhahraka, hadapkan punggungmu ke arahku, aku mau sholat. Nah, jadi ini boleh kita sholat di belakang orang yang sedang duduk. Nah, ini agar tidak salah paham ya, karena masih banyak orang yang kemudian kalau ada yang mau sholat di belakangnya malah pergi berdiri, padahal boleh menjadikan seseorang itu sebagai sutroh dalam sholat. Sebagaimana juga dikatakan di dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih, jilid ke-24, halaman 178 179, di mana mayoritas fuqaha ahli fikih, mayoritasnya berpendapat dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabila, dan merupakan satu pendapat di kalangan Syafi'iyah, ila sihhatil istitar bil adami, sah, boleh menjadikan seorang manusia sebagai sutroh. Nah ya, jelas ya. Jadi ini bukan pendapat Wahabi. Boleh kita menjadikan seorang yang sedang duduk, bahkan orang yang sedang sholat kita jadikan sutroh pun boleh. Bahkan ada riwayat Bukhari dan Muslim bahwasannya ya bersumber dari Ibunda Aisyah, satu malam Ibunda Aisyah sedang tidur di atas ranjangnya. Lalu dia sadar ternyata Rasulullah sedang sholat malam dan posisi Nabi itu berada di tengah-tengah. Jadi beliau menjadikan ranjang dan Ibunda Aisyah yang sedang tertidur itu dalam kondisi miring,
sebagai sutro, sebagai pembatas. Jadi Nabi sholat menghadap Ibunda Aisyah dan ranjang. Jadi Ibunda Aisyah dan ranjang itu berada di arah kiblat. Jadi Nabi menjadikan beliau dan ranjang tersebut sebagai sutra. Lalu beliau berkata, Ibunda Aisyah mengatakan, aku punya kebutuhan. Maksudnya tiba-tiba aku ingin buang hajat misalnya gitu ya. Atau punya keperluan yang mendesak lah. Tetapi beliau mengatakan, aku tidak ingin mengganggu konsentrasi Nabi ketika aku bangun beliau melihat wajahku. Nah, jadi beliau akhirnya apa? Fa'ansallu insilalan. Aku pergi dengan perlahan-lahan diam-diam. Dan dari hadis ini juga, selain bolehnya menjadikan manusia yang sedang tiduran bahkan sebagai sutro, sebagai pembatas, ini juga ada isyarat bahwa hendaknya manusia yang dijadikan sutro sebagai pembatas itu tidak boleh menghadapkan wajahnya ke orang yang sholat, yang menjadikan dirinya sebagai sutro tadi. Karena dikhawatirkan mengganggu konsentrasi. Kan kalau hadap-hadapan juga seolah-olah nanti dikira kita menyembah orang tersebut. Ya. Jadi intinya boleh kita menjadikan manusia atau orang yang sedang duduk, sedang rebahan sebagai sutro, sebagai pembatas. Ya. Jadi orang kalau lagi duduk tiba-tiba ada yang sholat di belakangnya jangan kabur ini ya. Karena kita masih banyak menyaksikan hal tersebut orang-orang yang belum paham. Nah, di sini kita tambahkan nih ya penjelasan oleh Imam Battal. Qala Ibnu Battal, beliau berkata di dalam Syarah Sahih Bukhari jilid kedua halaman 139 bahwa sekelompok atau sebagian ulama berpandangan bahwa bolehnya ar-rajul yasturur rajul. Bolehnya seseorang menjadi sutroh dalam sholat bagi sahabatnya, bagi temannya, bagi saudaranya muslim. Jadi boleh seorang manusia menjadi sutro atau dijadikan sutro pembatas bagi orang yang hendak sholat. Hanya saja kata beliau, aksarohum kariha an yastakbilahu biwajhihi. Para ulama yang berpandangan bolehnya manusia dijadikan sutro sholat, mereka tidak menyukai bila berhadap-hadapan wajahnya. Karena tadi takut mengganggu konsentrasi dan juga seolah-olah yang sholat menghadap atau menyembah orang yang sedang ada di hadapannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.